Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan. Kita lihat di dalam Lukas pasal 12. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 22 sehingga 23. Di sini Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Saudara-saudara, pernahkah kita semua merasakan kekhawatiran? Pernahkah kita merasakan banyak masalah dalam hidup kita, dan kita khawatir akan apa yang kita makan, dan apa yang kita khawatir akan apa yang kita pakai, dan mungkin sejak kita juga khawatir akan apa yang kita lalui pada hari ini, dan sehingga itu membuatkan kita semua sentiasa berasa risau akan hidup kita. Dan sebentar tadi firman Tuhan berkata kepada kita, ini adalah perkataan daripada Yesus yang berkata kepada murid-muridnya yang pada saat itu mereka sangat khawatir akan hidup mereka, karena mereka berpikir bahwa segala sesuatu itu penting dari segi makanan dan ataupun pakaian. Tetapi Yesus berkata bahwa hidup itu lebih penting daripada semua hal-hal material itu. Jadi dalam kehidupan kita para saudara, pasti kita semua pernah merasakan kekhawatiran sehingga ini membebani kita, dan hingga itu mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Dan sehingga kekhawatiran itu tidak hanya mengganggu, tapi juga memberi kesan mendalam kepada kehidupan ataupun mental kita maupun hati kita. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk tidak terlalu khawatir akan hidup kita ini? Di sini kita akan lihat Yesus berkata bahwa janganlah khawatir akan hidup kamu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan juga khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dan di sini ayat 24 Yesus berkata bahwa perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai ataupun tidak mempunyai gudang. Dan di sini dapat diperhatikan bahwa mereka ini diberi makan oleh Allah. Jadi hewan-hewan, apatah lagi hewan-hewan di udara maupun semua yang ada mereka tidak memiliki tempat tinggal yang tetap seperti kita, tapi mereka juga diberikan makan. Dan walaupun mereka tidak bekerja, tapi mereka diberi makan di dalam kehidupan mereka. Jadi sebagai kita pada hari ini, kita semua sentiasa berasa khawatir. Walaupun kita sebagai orang percaya, kita khawatir. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk tidak khawatir dalam hidup kita ini? Itu adalah kita mengandal dan kita terus meminta pimpinan Tuhan untuk terus memimpin kehidupan kita. Dan kita boleh lihat juga akan tubuh. Di sini kita dapat lihat siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya. Jadi di sini kekhawatiran itu tidak dapat menambah apapun di dalam hidup kita, melainkan itu hanya membuang waktu kita, dan pada sama juga kekhawatiran itu hanya membuang tenaga kita saja di dalam, sehingga kita tidak dapat mampu melakukan segala sesuatu. Jadi dan pada yang sama juga kekhawatiran itu juga memberikan kita satu kesan yang tidak dapat kita rasakan, yaitu kita tidak dapat rasakan pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidup kita karena kekhawatiran itu mengganggu. Jadi sebagai orang percaya, di sini kita didorong dalam ayat 31, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, kita semua harus mencari Tuhan dalam hidup kita. Dan di sini carilah kerajaan Allah bermaksud adalah kita harus terus jangan mengandalkan kekuatan kita, karena kita semua memiliki keterbatasan dalam hidup kita. Jadi sebagai orang percaya, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita, karena semakin kita mengandalkan kekuatan kita, itu juga mengganggu kehidupan kita sebagai orang-orang percaya pada hari ini. Ramai orang jatuh karena kekhawatiran, dan ramai juga orang jatuh karena mereka terlalu mengambil jalan yang mudah agar semua kekhawatiran itu terlepas. Tetapi
Apa yang berlaku adalah karena mereka seringkali makin lagi jatuh dalam banyak pencobaan karena mereka melakukan sesuai kehendak hati mereka, tapi bukan dengan kehendak hati, bukan kehendak daripada Tuhan. Jadi bagaimana kita harus mengatasi kekhawatiran dalam hidup kita? Yang pertama adalah kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dan jangan terlalu memikirkan kekhawatiran itu terus dalam hidup kita, tapi minta pimpinan dan dorongan daripada Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, terus berdoa dan sentiasa mengucap syukur di dalam hidup kita. Dan seringkali kita semua lupa berdoa apabila kita merasakan kekhawatiran, ataupun kita merasa risau, merasa takut, karena hati kita sudah terganggu dengan kekhawatiran itu. Tapi di sini kita diajar adalah carilah dulu kerajaan Allah, maksud adalah kita juga harus berdoa dan meminta pimpinan daripada Tuhan untuk memelihara kita. Jadi bagaimana kita harus mengatasi kekhawatiran dalam hidup kita? Yang pertama adalah kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dan jangan terlalu memikirkan kekhawatiran itu terus dalam hidup kita, tapi minta pimpinan dan dorongan daripada Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, terus berdoa dan sentiasa mengucap syukur di dalam hidup kita. Dan seringkali kita semua lupa berdoa apabila kita merasakan kekhawatiran, ataupun kita merasa risau, merasa takut, karena hati kita sudah terganggu dengan kekhawatiran itu. Tapi di sini kita diajar adalah carilah dulu kerajaan Allah, maksud adalah kita juga harus berdoa dan meminta pimpinan daripada Tuhan untuk memelihara kita. Karena segala sesuatu itu mampu kita lakukan apabila kita meminta pimpinan daripada Tuhan. Dan ketenangan itu juga ada apabila kita mencari Tuhan dalam hidup kita. Ya, sebagai orang percaya, kita harus terus mengandalkan Tuhan, dan jangan lagi terlalu khawatir akan hidup kamu, karena ada Tuhan yang memelihara dan menjaga kamu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan terus semangat untuk menjalani hari dan hidup kita. God bless.